kita ketemu di Bisik-Bisik Tetangga. Masa? Iya, apaan sih gitu mukanya kok sok seducing, sok menggoda. Enggak, aku bukan segitu kan, harus cantik. Karena mungkin nanti aku mau ikutan kayak miss apa kek gitu kan. Miskin. Miss Queen gitu. Miss Queen, lu jangan sedih. Bintang tamu kita hari ini internasional, kontroversial, sensasional, dan al-al lainnya. Luar biasa. Kita sambut ini dia, Miss International Queen, Gaby Festa. Tak, tok, tak, tok, tak, tok. Gaby Festa Indonesia. Yeay, duduk Wak. Oh, duduknya aja pakai. Ada desahan ya duduknya ya. Oke, gini. Social distancing ya ini ya. Iya, Betul, social distancing. physical distancing. Jadi Gue demen kalau kakinya meluncur barusan dilipet nih Miss Queen Oh, ya. iya. Saat, karena dia tahu Ya. kelebihannya adalah di kaki. Iya. Cuma di kaki. Enggak, ada lagi. Karena ketika dia melipat, tidak ada yang mengganjal. Oh iya, Makanya bener juga. aku lipat aja. Maksudnya ngeganjel di hati. Iya, kan? maksudnya nggak ada yang mengganjal, maksudnya nggak ada yang, aduh takut Betul. kelihatan gitu kan, enggak ya. Oke deh, Gaby Festa apa Iya, kabar? alhamdulillah baik. Apa kabar Queen of Leopard? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat, ya kan? Lahir batin atau lahirnya doang yang sehat? Lahirnya sehat, batinnya agak sedikit gimana gitu, Terenyat gitu. agak Kenapa terenyat. sih? Sebentar, jadi kita perkenalkan buat, mungkin kan banyak yang belum tahu juga ya, Bo, Gaby Festa siapa, Ah, walaupun masa? emang deh, Nora banget sih, masa Nggak nggak tahu Gaby mungkin Festa nggak sih? tahu Gaby Festa. Gila. Iya, ikutan miss-missan udah ikutan. Menang Followers? pula, Betul. follower banyak, yang endorse banyak. Betul. Berantem lagi sering. Nah. Ups. Maaf, harusnya masih ngomong gitu. Maaf. Oke. Tapi Gaby Festa ini adalah teman kita yang baru memenangkan Miss Congeniality. Iya, Miss Miss Congeniality. Congeniality. Di Miss International Queen 2019. 2020. Oke, di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Jelasin dong Miss International Queen itu apa? Miss International Queen itu adalah ajang kecantikan atau beauty pageant itu khusus transgender di seluruh dunia. Oke. Nah, tahun ini tuh tahun aku ikut itu adalah tahun spesial karena ulang tahunnya yang ke-15 tahun dan datang hampir semua queen dari 15 queen Benua. itu, 15 queen itu datang semuanya ke acara itu, ke acara Miss International Queen. Cuma karena lagi kemarin pandemi ada virus itu corona kan, jadi ada 6 peserta dari 6 negara yang cancel datang gitu. Oke. Oh, oke, gara-gara virus itu Gara-gara ya. virus. Lu menang apa Miss Congeniality? Miss Congeniality. Deskripsikan dong buat tetangga yang mungkin belum tahu Miss Congeniality itu apa. Miss Congeniality itu adalah Miss Persahabatan yang dimana dipilih dari semua peserta itu melalui vote, Oke. dan kenapa aku bisa terpilih menjadi Miss Persahabatan sementara di Indonesia orang tahu aku adalah Miss Huru-hara. Iya agak jomplang ya, Bo. Coba Karena kan gimana bisa enggak dapet- Bo gini Bo, gue kan selalu jadi diri sendiri. Pas di saat di sana pun ya gue di saat kita kan satu hari itu tidur cuma 2 jam 3 jam. Jadi gue itu selalu menghibur. Di saat mereka udah capek ngantuk, gue tuh ada aja kelakuan gue yang buat orang-orang semuanya ketawa terhibur. Dari situlah akhirnya mereka tuh suka dengan karakter gue, personality gue, dan emang gue kan nggak suka drama gitu. Ya gue bilang sama mereka. Kelihatan banget dari Instastory lo nggak suka drama sih. Enggak, anaknya enggak drama banget. Sini muka gue dong. Aduh. Maksudnya nggak suka drama yang sedih. Iya bener. Drama yang heboh. Oh, Iya, gue sukanya Terus heboh-heboh. akhirnya orang memilih menjadi Miss Congeniality Congeniality. karena maksudnya suka dengan kepribadiannya Gaby Festa. Waktu itu kalau nggak salah sebelum ikutan Miss International Queen ini, Gaby Festa juga sempat heboh-heboh juga nih Iya. gara-gara mau masuk ke situ. Iya. Dan sekarang ini yang lagi terheboh yang mewarnai bioskopnya Gaby Festa itu adalah perseteruannya sama bener nggak? Sebenarnya gini loh, sebenarnya boleh dijawab nggak nih? Boleh. Ya emang lu dibayar buat dijawab, Cumi. Sebenarnya gini,
banyak orang yang berpikir itu settingan. Nah intinya gini, aku itu kan emang dari kemarin itu kan aku campaign untuk coronavirus gitu loh, untuk nggak memakai APD atau alat bantu tim medis itu, yang terutama sarung tangan, karena kan sekarang kan langka banget gitu, susah banget dicari. Nah aku memang ada beberapa temanku dokter itu yang Kak ini tolong dong tegur dia pakai sarung tangan ini gitu kan, karena sekarang itu kan kita dokter aja susah banget untuk dapat sarung tangan itu. Nah apalagi karakter kan public figure gitu kan, jadi takutnya dicontoh sama fansnya atau followersnya. Akhirnya aku tegur lah, Bang, aku bilang kayak gitu kan, ini soalnya teman-temanku berapa dokter itu banyak yang komplain ke aku, suruh sampaikan karena aku kenal. Aku ngomong, jadi ngomong baik-baik. Ngomongnya di secara secara langsung iya, atau di Instastory? DM Instagram, Oh, di DM Instagram. Oke, Udah terus? gitu terus kata, kan gue nggak nimbun sarung tangan sama masker, Bang. Aku nggak pernah bilang kamu nimbun masker atau sarung tangan. Yang aku bahas ini adalah sarung tangan yang kamu pakai di saat kamu syuting. Ini masih di DM nih ya? Iya, Oke. di saat kamu syuting, takutnya itu kamu kan public figure, takutnya dicontoh sama followers atau fans kamu untuk mengikuti apa yang kamu lakukan gitu loh. Udah dia nggak bales, tiba-tiba nggak tahulah kenapa, entah dia ada omongan apa sama kakak-kakaknya itu, akhirnya kakak-kakaknya itu update Instastory ngata-ngatain gitu. Sorry, gue potong. Obrolan DM lo sama lo capture dan masukin Instastory lo nggak? Enggak. Sama sekali, jadi Sama dari sekali lo hanya enggak. DM aja? Sama sekali enggak. Oke, Oke, jadi apa yang si kakak-kakaknya lakukan di Instastory itu? Ngomongin langsung lo gimana? ngata-ngatain gue, ngata-ngatain waria sinting lah, apalah gitu kan, lu sok-sokan monogor adik gue, pokoknya macam-macam lah ngatain. Nah terus gue update story ya, gue nggak nyebut nama dia, nggak nyebut personality dia, gue update story, terus dia marah-marah langsung nge-DM. update story-nya apa? Update story adalah agak kasar sih. Tapi reaksi dari story-nya dia? Iya. Jadi emang lo balas tanpa mention? Iya, tanpa mau mention, tanpa menyebut apapun, tanpa ya akhirnya dia merasa dengan sebutin itu. Lo sebut apa? Gue sebut dasar lu apa namanya, nenek lampir apa dower, gue bilang kayak gitu kan. Langsung gue nggak punya masalah sama lu, ngapain lu ikut campur? Jangan sampai gue bongkar semuanya masa lalu lo, isi chat DM kita semuanya sampai WA kita dulu. Udah tuh, dia langsung ngerasa kali, langsung nge-DM ngamuk-ngamuk. Oh gitu, jadi dia udah DM? Dia duluan Oke. DM gue terus ngamuk-ngamuk. Ngamuknya gimana? Macem-macem lah ngamuk-ngamuk. Terus gue bilang, emang gue di situ nyebut nama lo, emang gue mention lo. Tetep aja itu udah pasti tertuju buat gue, kata sambil ngamuk-ngamuk. Tapi gue nggak ladenin, gue balas dengan ketawa-ketawa, gue balas dengan bercanda. Dasar lu benyong, iya nih gue bencong nih, pengen jadi laki-laki nih. Jadi gue balas dengan mungkin dia kesel gitu loh. Dia kesel karena mungkin dia pengen mancing gua marah, gua nggak marah gitu loh. Tapi malah bercandain. Iya, karena kan gua udah come out, gua udah speak up kalau gua transgender. Jadi mau lu katain gua transgender kayak apa kayak terus kalau katain wewe gomel atau apa, iya nih bilang kayak gitu. Nanti takutnya gua gentayangan nih bilang kayak gitu. Jadi gua pokoknya bener-bener yang gua bercandain, nggak ada sama sekali gua pakai emosi atau apa aja. Mungkin dia sakit hati, di update lah story-nya sampai di postingnya foto-foto gua zaman masa lalu banget gitu. Iya, gue lihat tuh yang lo Iya. masukin galon aqua ke dalam itu lo. Itu kan zaman dulu, Bo. Jadi intinya dia yang pertama ngupload di Instastory mengenai foto-foto masa lalu Iya, lo gitu. iya. Dan akhirnya lu balas gitu. Nggak gue balas. Lo balas Instastory juga, tapi lo no mention. Iya, no mention, tapi kan gue kan nggak frontal. Gue nggak posting foto siapapun, gue nggak posting mention dia pun. Kalau misalkan emang dia merasa dengan story gue, berarti bener dong Ya semuanya. itu kan cara berantem zaman sekarang, saling Iya, di nyikat sosial Instastory media, bener. tanpa mention nama orangnya. Tapi orang tuh tahu, Orang udah tahu penonton lo tahu, siapa. termasuk gue penontonnya. Kalau lo lagi berak berdua alias berantem gitu. Ini kan sebenarnya awalnya tuh lu ribut atau lu gara-gara negor, tapi ujung-ujungnya jadi kayak ribut gede sama. Ini gimana ceritanya? Ya, nggak Lu sama tahu. gimana? Baik-baik aja. Terus lu bilang nggak sama? Ini kenapa kok Nah, jadi emosi sama gue gini, gitu? si NM sama itu mungkin emosi karena ada orang yang mengompori, memanasi. Tapi sebelum ada yang mengompori itu emang lo sudah perang duluan. Ya gak sama Enggak, NM? sebelumnya udah dikomporin. Oh, Udah komporin. Jadi NM itu dia kirim screenshot DM-an dia, chat dia gitu, dikirim. Tuh, yang lu anggap sahabat lo. Yang lu anggap sahabat lo katanya. Tuh, dia yang ngompor-ngomporin gue. Oh itu gitu. Oh ya? Ada semuanya, ada tuh. Kalau nggak percaya cek aja. Oh dia ngirim ke oke. lu gitu?
Iya, dia ngirim. Jadi Dibilang apa? Siapa yang ngomporin? dokter pribadi gue dulu. Iya, yang jadi sahabat lo kan tadinya. Memang sahabatan dari dia nol, dari dia baru lulus dokter itu gue yang ngangkat nama dia sampai dia bisa punya klinik, sampai punya nama gitu. Gue puyeng. Tiba-tiba Bukannya dokter itu bukannya kemarin Pusing. Support lo juga Iya. pas. Oh gitu, jadinya ribut ternyata sekarang. makanya sampai kita bilang gitu. ular kan gitu. Enggak. Dan gue bilang sama dokter itu, gue bilang kayak gitu, gue nggak dendam sama lo, cuma gue kecewa. Gue kecewanya kita temenan bukan sebulan 2 bulan loh, tapi bertahun-tahun loh. Kita udah berapa tahun dan dari lu nol semuanya, busuknya gue, baiknya gue, lu tahu. Dan lu juga sebaliknya seperti itu. Apapun gue cerita sama lo, sampai buku rekening koran gue waktu ngurus visa ke Aussie semuanya di-share, dikasih sama NM. Kan itu kan privacy kan, nggak boleh kan gitu. Dikasih semuanya. Jadi tahu isi tabungan gue semuanya, apa itu berapa semuanya. Jadi gue pikir gue nggak marah sama lo, cuma gue kayak kecewa aja. Gila, orang yang gue bantuin selama ini, orang yang gue agung-agungan, setiap orang-orang ngejelekin dia itu gue selalu puji, enggak, dia baik, dia ini selalu gue bela gitu loh. Tapi ternyata malah dia dibalik itu dialah yang jadi provokator sama ke NM itu, sampai kita akhirnya berantem. Lu sama NM udah nggak ada balas-balasan story lagi. Sekarang lu nyikatnya si yang lo sebut ular kadu tersebut. Apa sekarang takut sama NM karena udah dilaporin? Ular kadu itu siapa ya? Gini. Si dokter itu ya. Si dokter ular kadu itu yang lo sebut ular kadu itu dokter itu. Jadi sama ular kadu pun gue udah nggak bahas dia lagi. Tapi beberapa musuhnya dia yang itu paling nge-tag gue repost aja gitu kan. Nah, bukan karena takut, gini. Boleh cek nanti di WA, itu nyokap gue tuh udah tahu, terus nyokap gue bilang udahlah nggak usah berantem. Intinya kan emang gue nggak pernah sama sekali nyari masalah sama siapapun. Gue tuh tipikal orang yang cuek, bodoh amat gitu loh. Tapi kalau misalkan orang nyari masalah duluan sama gue, ya masa gue diam aja sih gitu kan. Nah akhirnya sampai kemarin juga Bunda Dorce telepon, Neng udah nggak usah berantem. Apalagi kita ini kan transgender itu kan image-nya di mata masyarakat itu baik kita lakukan tetap aja salah. Gitu loh. Jadi gue pikir ya udahlah, karena emang Bunda itu kan emang yang orang yang kami hormati, ya udah aku ngikutin apa kata Bunda gitu. Makanya jadi lo diem karena saran dari Bunda Dorce, bukan diem karena takut. Nggak takut sama NM. Ngapain takut? Kan dulu dilaporin siapa nama asli? My Debita. Nama lakinya siapa, nama laki dulu? Dedi. Kurang gede ya? Kurang gede ya? Dedi ya. Tahu lah, gue nggak bisa suara laki. Tapi kan suara lo masih normal, nggak sengau. Itu mah yang ini. Tuh, gue cuma mancing lo keluar, katanya leopard. Tapi ini beneran apa? Ini beneran fitnah atau fakta nih? Katanya karena lo berantem sama NM ini, jadi banyak orang nih yang sempat berantem juga sama NM, akhirnya pada nge-DM-in lo. Iya. Banyak, cuma nggak gue share. Gitu banyak ya? karena gue kan tipikal orang yang gue nggak mau gue berantem sama siapa, gue nggak mau ngajak orang untuk tapi kelihatannya begitu di Instastory. Tapi jadinya ntar jadi malah pansos. Oh, lu jadi bertim gitu lo dengan siapa? Mm-mm. Mami. Aku belum kenal. Mami Zega. Nah, terus ada beberapa orang lagi gitu. Kalau Mami Zega kan manajer gue. Oh, okay. Jadi dia protect gue, apapun itu dia protect gue. Karena yang akunnya sempat dihilangin ya? Iya. Emang iya? Dihilangin sama... Enggak, bukan dihilangin. Jadi karena dia kan bikin sayembara untuk menghilangkan akun Mami Isa, manajer gue itu. Terus kata Mami Isa, ya udah kita kerjain yuk katanya. Terus dinonaktifkan satu hari. Oh, jadi dipikir. Iya. Nonaktifkan gitu. 1 hari terus muncul lagi langsung verified gitu loh. Jadi akhirnya tim sana tuh kepanasan gitu. Oke. Tapi kan katanya bisa-bisaan aja. Emang ya udah ujung-ujungnya ya kalian pengen manas-manasin sana aja tanpa karena harus menjelek-jelekan mereka gitu. Karena gini, kita kalau kita ngelawan orang emosi, kita harus dengan kepala dingin, gitu kan. Jadi di saat mereka keluar-keluar atau apapun, kita anggapnya kita balas dengan bercandaan. Makanya gua cuek aja, gua belagak gila gitu loh, gua ketawa ketiwi aja karena gua pikir ya ngapain kalau misalkan dia emosi, gua ladenin dengan emosi sama aja gua gila. Nah, kalau gua lagi emosi, kalau orang ngebalas emosi juga sama aja dia orang gila lagi perang gitu loh. Ya tinggal bawa aja ya ke rumah sakit jiwa. Jadi kemarin lu gila berapa lama tuh pas lu balas-balasan? Tadinya kan lagi gila sama gila tuh kemarin. 3 hari ya. 3 hari. Apa 4 hari. Begitu lo udah stop, begitu dia udah stop gue gini, ya nggak ada updatean, nggak ada tontonan.
Bener banget. Jadi banyak bilang, Kak ayo dong lawan berantem lagi katanya karena kita lagi butuh hiburan di tengah pandemi ini. Netizen. Gue bilang tapi gila nggak ya beranteman netizen ini juga. benar-benar demen banget orang berantem gitu loh. Cuma gini loh, gue kan kenal sama personality NM. Gue kenal. Emang lo beneran teman gak dianggap lo sama yang sana? Gue kenal, memang kita sama-sama kenal, kenal dan emang gue tahu dia baik. Oke. Sebenarnya ya, gue tahu dia baik, tapi emang dia sengklek. Dia sebenarnya tipikalnya sama kayak gue karena gini. Dia kita tuh pernah curhat benar-benar yang heart to heart gitu loh. Waktu masih akur nih. Iya, dia cerita gimana dan emang personalitinya baik, nice gitu. Terus kayak dia pesan makan, kak makan kak mau apa? Jadi benar-benar anak orangnya tuh kalau misalkan ditanya baik ya baik sebenarnya. Cuma ya mungkin sengklek ya sengklek gitu loh. Sama kayak lo. Ya, sama kalau kayak lagi baik-baik, kalau lagi sengklek bisa nendang satpam, nendang siapa gitu marah-marah ya, Bo. Kalau dicolek itu Kalau bisa. dicolek bisa sampai Iya, begitu. mungkin dia bakal kayak gitu. Lo nggak takut ya kan NM sekarang kayaknya levelnya udah tinggi sekali tuh Enggak gitu. lah. Udah banyak Manusia nggak ada backingannya levelnya. apa gitu. Menurut gua sama-sama manusia nggak ada levelnya. Sekaya apapun lo, selagi lo masih makan nasi, kecuali lo makan beling, makan golok. Aku udah lumping itu bukan. Iya makanya lu makan beling, lu makan golok, lu makan pedang, samurai baru gue takut. Oh gitu. Kalau sama-sama makan nasi gue nggak takut. Tapi lu sampai itu loh ngebongkar dia pernah nyari apa namanya orang pintar ke Kalimantan. Emang iya. Lo coret namanya. Tapi sedikit masih kelihatan orang bisa menyangka kalau itu adalah Atau dia. ada foto. Itu beneran foto. emang. Ya beneran. Lo anterin akhirnya. Enggak. Kenapa? Karena dia sebelum gue anterin dia langsung bilang kayak gini, nggak jadi takut lu ember katanya. Oh gitu dan akhirnya beneran lo emberin. Emberin Enggak, hari itu ini udah ya. berapa tahun Udah berapa loh. tahun tuh? Oh iya. Udah berapa tahun gue kan keep silent karena emang gue pikir Silent kayak handphone ya nih keep iya, silent. Cuma ada geter-geter gue nggak mau ngusik orang dulu sebelum gue diusik padahal walaupun dia sering musik gue gitu loh waktu pas gue sama LL pun berantem pun dia ikut campur masih ada semua rekamannya dia ngata-ngatain gue semuanya sampai dia nangis itu kan dia bilang sama LL gue bela lu loh demi ngelawan si Gaby Vesta bencong itu macam-macam lah ngatain Gitu gue ya, Bo? Hah? Jadi sekarang tuh pertemanan emang lo simpen track recordnya ya? Untuk lo keluarin nanti ketika lo berantem, gitu Itu ya? kan udah lama banget, masih lu simpen sih gila sih. Gini loh. Jadi buat senjata gitu? Gue tuh punya satu handphone cadangan yang semua memori kejahatan orang-orang itu semuanya ada di situ. Oh Aduh, gitu. Untung serem. kita nggak tahu WhatsApp masing-masing Oh, gitu ya. iya. Jadi kita kalau gue mau butuh orang pintar kita ketemuan aja ya, Til ya. Tapi kalau gue tipikalnya gini, kalau satu kali lo jahatin gue masih cuek. 2 kali lo jahatin gue sampai jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali pasti gue lawan gitu. Sama kayak LL kan juga udah kayak dulu. Dulu kan dia ngebongkar gue tuh kan udah ada berapa tahun yang lalu. Terus ngehajar gue diamin. Pas gue mau ikut ajang Miss International Queen, gue mau dibikin down sama dia. Terus dia ngehubungin orang Miss International Queen, ngejelek-jelekin gue supaya gue di cancel untuk mewakilin Indonesia. Oh iya? Padahal di udah situ pilih ya. di situ makanya gue waktu itu ngamuk. Ngamuk banget tapi nggak diladenin sama dia kan? Dia takut. Oh. Dia takut karena gue punya rahasianya semuanya. Akhirnya gue berani bongkar semuanya. Akhirnya nggak diladenin sama Tetap dia. nggak diladenin sama sekali. Jadi lo kayak orang gila sendirian waktu itu pansos-pansos. Iya tapi nggak sama ini. kayak ini. Oh, gitu. Kasus ini kan dia kayak orang gila sendiri. Gue diemin. Enggak, kalau yang ini lumayan ada tektokannya. Tapi kan awalnya sama LA juga kayak gitu ada tektokan. Awalnya doang yang dikatain wewe gombel, yang wewe gombel kata wewe gombel itu dari dia. Demen banget sih orang ngata-ngatain wewe gombel. Gue pengen tahu deh rupanya wewe gombel kayak gimana aja. Iya. Emang mirip. Bohong banget kan cakep. Ini Kalau kan masih gombel kayak internasional Ini nih. dong, iya. Miss Congeniality lo ya kan? Bisa Punggungnya aja ada lagi. bintang. Kalau Iya. wewe gombel punggungnya ada. Bolong. Itu sundel bolong Oh, nih. iya, iya. Bobo, Ada kolam tapi emang lagi. bener yang laporin tuh si Mami katanya, yang laporin LL. Kalau menurut yang sana ya? Gue nggak tahu ya, Mami atau bukan yang ngelaporin. Tapi siapapun itu, lo, gue atau Mesti pun punya hak untuk melaporkan apapun, siapapun ke kantor polisi. Karena kan memang polisi menghimbau siapapun yang kalian ketahui menggunakan atau mengedarkan zat psikotropika itu wajib itu wajib untuk dilaporkan. Nah sekarang kalau misalkan emang Mami ngelaporkan ya Mami melakukan tugas yang baik sebagai warga Indonesia gitu loh. Kalau misalkan memang dia ngelaporin. Gitu. Jadi siapapun itu ya. Nah, siapapun itu. kalau buat masalah yang sama NM nih ya, ini kan banyak juga yang ngedukung bilang, aduh udah deh nggak usah diterusin, nggak usah beribut, dan dulu juga berteman. Ada nggak sih niatan buat baikan? Atau takutnya orang-orang kan mikir ini cuma settingan akhirnya. Enggak gini loh. Even sama LL pun, gue nggak pernah punya dendam. Demi Allah, demi Rasulullah nih nggak dapat rezeki seumur hidup nih. Cuma katanya, gue dengar-dengar katanya manajernya tidak membolehkan gue untuk ketemu sama LL. Ya udah, kenapa? Nggak tahu mungkin.
nggak tahu lagi nih loh. Gue saat berantem sama LL itu sampai sekarang itu gue belum pernah ketemu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu isi hati masing-masing. Iya, dan nggak ketemu titik, nggak ada titik temunya untuk penyelesaian masalah gitu loh. Gue tuh pengen banget ketemu sama dia. Waktu pas lu berantem sama gue tuh siapa yang ngomporin lo? Gue tahu, karena gue tahu dia. Gue kenal dia dari tahun 2006. Gue tahu karakter dia itu nice, dia humble, dia baik. Cuma ya kita nggak pernah tahu ada di belakangnya dia itu siapa yang ngompor-ngomporin dia gitu. Jadi dengan kata lain semua orang-orang yang ribut sama Gaby Vesta ini adalah sebenarnya orang-orang baik menurut lo, tapi ada yang ngomporin. Iya. Bukan karena kelakuan lo atau kelakuan orang itu sendiri. Gue nggak pernah mau membenarkan diri gue, karena gue juga selalu melakukan kesalahan gitu loh yang gue nggak pernah sadarin gitu kan, mungkin karena emosi atau apa. Tapi berantem sama mereka pasti dapat juga blessing in disguise, ada berkahnya ya, followers naik pasti ya, impression naik ya, di foto terus di capture ya, terus endorse naik. Ini berliannya gara-gara berantem ya? Enggak lah, aja lo. Udah gitu ya, jadi ajang ini juga, pameran duit juga sekarang Instagramnya dia. Duit dilempar-lempar. Itu bukan duit gue, itu duit mami. Jadi dia Parno, duit-duitnya di bank itu setiap hari, satu hari dia ngambil 100 juta sama dolarnya semuanya diambil-ambilin. Si Mami Anjir, banyak kaya banget banget, si Mami duitnya. banyak banget duitnya. Karena kan dia ada 18 artis. Oh gitu. Oh gitu, artisnya lebih kaya nggak dari maminya? Kaya juga. Oh, kaya. Berarti lo harusnya lebih kaya dong kan? Ngerti gak? Kan biasanya Tapi setahu dia gue. dia kan tangannya udah berapa? Tapi kalau ada cicil-cicilan kalau dia mah. Kalau mami tuh kan emang pinter ini nyimpen duit. Kalau gua kan tipe kalau orang yang kan gue punya tanggung jawab banyak, Bo. Gue adik tulang gue, ekor keluarga ya. keluarga gue, terus gue punya 48 anak yatim yang emang gue sekolahin, gue hidupin semuanya. Tapi nggak apa-apa, namanya rezekinya Iya, jadi nggak masalah. alhamdulillah sih rezekinya ada Iya, aja. betul. tuh. Ini kita lagi pengen bacain beberapa komentar netizen di postingan Instagramnya Gaby Vesta. Halo, jangan lupa saksikan video bisik-bisik tetangga yang lainnya ya.